Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Wenda Wayu Kristianto, dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi di kampus STI PGRI Demantara Jombang. Ya, oke, baik saat ini kita masuk ke sesi selanjutnya di mana kita akan membahas tentang kekuasaan dan politik. Ya, oke, jadi kalau kita ngomong kekuasaan, pasti kita juga nggak bisa kalau nggak ngomong politik, ya, karena kekuasaan dan politik itu kalau boleh dibilang sudah menjadi satu paket ya, seperti itu ya. Di dalam sebuah organisasi ya ketika kita, diberikan sebuah kekuasaan pasti kita, apa namanya, ini ya bermain, dengan sebuah politik, ya seperti itu. Ya, oke yang pertama yang, kita bahas ya kaitannya dengan kekuasaan. Apa itu kekuasaan ya? Kekuasaan itu adalah sebuah kapasitas ya yang intinya di sini dicontohkan si A ini, mempengaruhi perilaku si B ya sehingga B, istilahnya mau melakukan apa yang diminta oleh si A, ya seperti itu. Ya jadi intinya, kekuasaan itu seperti itu. Ya intinya kita bisa mempengaruhi orang lain untuk, menjalankan atau melaksanakan apa yang, kita minta, ya, tuh. Nah, kekuasaan itu ada 2 ya, ada kekuasaan yang secara formal dan ada kekuasaan secara personal, intinya seperti itu. Kalau secara formal, yaitu kaitannya dengan, jabatan ya atau, sebuah posisi yang kita ini ya, yang kita jabat di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang seperti itu ya. Yang pertama adalah coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman ya, intinya seperti itu. Jadi orang-orang takut kepada kita sehingga mereka mau menjalankan apa yang kita perintahkan gitu ya. Jadi misalkan kalau nggak mau, menjalankan nanti mungkin akan dipotong gaji, dipecat atau bagaimana, misalnya seperti itu atau dikeluarkan dari organisasi. Reward power ya ini kekuasaan kaitannya berbeda dengan coercive, kalau reward ini lebih ke positif ya. Jadi kita bisa memberikan reward, bagi mereka yang bisa menjalankan kinerjanya dengan baik. Nah, sehingga mereka akhirnya mereka mau apa namanya, menjalankan apa yang kita perintahkan ya, seperti itu. Dan yang, ketiga kaitannya dengan legitimate power ini kaitannya dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan, teman-teman menjadi, seorang kepala divisi, ya otomatis anggota divisinya harus patuh, kepada teman-teman karena memang teman-teman yang memegang jabatan kepala divisinya, jadi seperti itu, ya. Itu kaitannya dengan formal power. Kemudian ada personal power ya atau, kekuasaan personal, apa itu maksudnya? Jadi kita bisa punya kekuasaan jika yang pertama expert power ya. Jadi misalkan teman-teman, ahli ya dalam bidang tertentu, ya akhirnya teman-teman, memiliki kekuasaan untuk, memerintah seseorang karena kepandaian ataupun keahliannya teman-teman di bidang tertentu, misalnya seperti itu. Ya, jadi misalkan, apa namanya, ini ya ahli, di bidang, apa namanya, misalkan di bidang, apa namanya, manajemen kayak gitu ya. Jadi teman-teman, bisa membangun sebuah apa namanya ini, konsultan ya sehingga konsultan bisnis misalkan seperti itu sehingga, istilahnya perusahaan-perusahaan akhirnya, apa namanya, mau mengikuti, saran atau arahan dari, teman-teman selaku, ahli dari, manajemen misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reference power. Reference power itu adalah, kekuasaan yang dimiliki karena orang tersebut, itu ya menganggap kita itu sebagai, orang yang dia sukai misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan, eee, orang tersebut memang apa namanya ya, respect ya atau menyukai teman-teman sehingga dia mau melakukan apa yang, apa namanya, yang teman-teman minta misalkan seperti itu. Itu reference power. Oke. Jadi misalkan contohnya gampangannya adalah ketika, teman-teman suka sama cewek atau cowok lah, teman-teman akan, melakukan apa saja untuk membuat dia tertarik, kepada teman-teman. Jadi seperti itu. Itu reference power. Ya. Oke. Nah, ya jadi intinya adalah ya kunci dari kekuasaan itu adalah dependence. Apa dependence? Dependence itu adalah, ini ya, apa namanya, ketergantungan. Nah, gitu ya, ketergantungan. Ya itu jadi kalau orang itu sudah punya ketergantungan kepada kita, maka kita punya kekuasaan terhadap orang tersebut. Nah, kuncinya di sana, ya. Nah, gitu. Jadi kalau memang teman-teman ingin menguasai seseorang, bahwa jadikan orang tersebut, apa namanya, tergantung kepada kita. Nah, seperti itu intinya, ya kan. Kalau teman-teman ingin, istilahnya
apa namanya, bertahan di perusahaan tersebut, misalkan seperti itu ya, berarti teman-teman juga harus bisa, eee, melakukan sesuatu yang akhirnya membuat perusahaan tersebut itu tergantung pada teman-teman, sehingga teman-teman nanti juga bisa apa namanya, langgeng di sana nanti. Nah, intinya seperti itu. Ya nanti itu kaitannya dengan politik ya, nanti akan kita bahas, ya. Oke. Nah, apa saja yang membuat ketergantungan, ya, membuat orang itu tergantung pada kita, ya. Importance, ya, intinya kita memiliki suatu hal yang tidak dimiliki orang lain, sehingga orang lain itu, tergantung kepada kita, ya, itu ya. Kedua, scarcity. Scarcity itu intinya, apa ya, intinya dia itu, apa ya, intinya ya nggak ada istilahnya, nggak ada di tempat lain itu nggak ada, ya adanya di kita, ya kayak gitu ya, hampir sama dengan importers-nya, intinya kayak gitu. Ya jadi mereka tergantung. Kemudian non-substitutability ya kita tidak tergantikan ya, jadi intinya apa yang kita miliki itu tidak dapat digantikan dengan hal lain, ya seperti itu, ya. Jadi akhirnya itulah yang membuat kita, apa namanya, orang lain itu tergantung kepada kita sehingga kita memiliki kekuasaan pada orang lain, ya seperti itu, ya. Nah ini ya, ini, social network analysis ini apa tujuannya, social network analysis ini kita ingin apa namanya, sebuah alat gitu ya yang tujuannya adalah untuk mengetahui, Eee, mana yang, apa, memiliki ketergantungan terhadap, apa namanya, misalkan misalkan ini ya, misalkan ini, oh ini nih ternyata si project team ini, juga berhubungan dengan sales marketing, berhubungan dengan Thomas, berhubungan dengan siapa pun, gitu ya. Jadi dia, apa namanya, dia yang memiliki, apa namanya, banyak orang yang tergantung pada mereka misalnya gitu. Sehingga boleh kita bilang bahwa si project team ini punya kekuasaan lebih dibandingkan, bagian-bagian yang lainnya, misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi, social network analysis itu kita bisa melihat dari situ, bisa menganalisa ya, mana-mana atau tim mana yang, memiliki kekuasaan, yang lebih dibandingkan dari, tim-tim yang lain, misalkan seperti itu, ya, katanya dengan pekerjaan. Kemudian ini ada, taktik kekuasaan ya, taktik kekuasaan ya, apa namanya, apa yang kita lakukan kalau misalnya kita punya kekuasaan gitu ya, taktiknya bagaimana, legitimasi yang pertama. Legitimasi itu ya yang jelas ini ya, apa namanya, ini adalah, kekuasaan yang kita miliki ya kaitannya dengan jabatan ya, legitimasi. Jadi kita bisa, apa namanya, meminta orang yang ada di bawah, apa, di bawah kita ya untuk melakukan hal yang kita minta. Kemudian kita juga bisa, eee, ini ya, melakukan persuasif secara rasional ya, kemudian, pendekatan yang inspirasional juga bisa, kemudian, kita bisa memberikan konsultasi ya, exchange itu dalam arti itu kita bisa memberikan apa, jadi misalkan kamu mau apa, saya bisa berikan apa, misalnya kayak gitu ya. Kemudian ada personal appeals, jadi intinya, pendekatan lebih ke personal ya, lebih pendekatan personal itu bisa kita lakukan. Kemudian ingratization itu namanya, memuji ya, melakukan pujian, kemudian kita juga bisa melakukan pressure ya, kemudian melakukan, tekanan ya, untuk menunjukkan power kita dan, kita bisa berkoalisi ya, dengan tim lain misalkan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, ketika kita, apa namanya, ingin mempengaruhi atasan kita, ya kita menggunakan rational persuasion. Jadi kita memaparkan alasan-alasan yang sangat rasional sehingga membuat, mungkin, ide kita diterima oleh atasan kita, misalnya seperti itu, ya. Kemudian kalau downward influence ya, mempengaruhi bawahan kita, misalnya gitu, ya. Sama ya, kita ada bisa menggunakan rational persuasion, bisa menggunakan inspirational appeals, jadi kita bisa memberikan sedikit motivasi ya, sesuatu hal yang dapat menginspirasi mereka sehingga mereka mau melakukan apa yang kita minta, atau yang lebih ekstrim kita bisa pressure ya. Jadi kalau nggak apa namanya, kita pressure mereka, jadi kalau nggak melakukan, mereka akan kita ada punishment atau apa, ya. Terus juga kita bisa, consultation ya, misalkan jadi kita ada konsultasi ya, jadi kalau ini lebih positif ya kalau konsultasi. Validation itu memuji ya, jadi lebih memuji mereka sehingga mereka juga mau melakukan apa yang kita minta, exchange ya, jadi kita bisa memberikan reward ataupun apa itu dan memang legitimasi karena memang kita punya kuasa atas mereka, jadi kita bisa meminta sesuai dengan, jabatan kita, ya. Kemudian yang lateral influence itu katanya dengan, rekan sejawat dalam arti yang, ini ya, memiliki posisi yang sama ya, memiliki posisi yang sama dengan kita, mungkin di divisi yang lain ya, misalnya begitu. Ya itu bisa bisa yang pertama rational persuasion jelas kita bisa gunakan,
kita bisa menggunakan konsultasi juga, jadi kita misalkan kayak, berkonsultasi, memuji juga bisa, exchange juga bisa, jadi kita bisa memberikan imbalan atau apa misalkan gitu, legitimasi ya karena mungkin kita punya kekuasaan yang sama dengan dia ya, seperti itu, kemudian personal appeal juga bisa, ya dan bisa berkoalisi ya, intinya berkoalisi antar bagian misalnya seperti itu ya. Nah itu ya, itu, apa namanya, sedikit contoh kaitannya bagaimana menggunakan, taktik kekuasaan. Ya. Nah ini ya, ketika kita mengaplikasikan, taktik kekuasaan itu tadi, itu yang dinamakan oleh namanya political skill, ya, atau skill politik, ya. Jadi apa skill politik itu intinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya, untuk, apa namanya, ya istilahnya kita untuk mencapai tujuan kita ya, untuk membantu mencapai tujuan kita, intinya seperti itu, ya, kayak gitu. Nah itu, jadi apa, efeknya kekuasaan terhadap orang-orang, misalkan kayak gitu. Yang pertama adalah, power variable, yang pertama yang jelas, yang positif, yang biru ini positif ya, ini, bisa memotivasi ya, bisa meningkatkan motivasi untuk mencapai goal ya, kemudian bisa memotivasi untuk menolong orang lain, nah ini hal yang positif. Yang negatifnya, nah ini ya, jadi, bisa ini ya, bisa menjadi sebuah toxic effect ya, nah kayak gitu. Jadi intinya bisa ini, apa namanya, intinya orang yang memiliki kekuasaan lebih itu bisa, menguasai orang lain, ya di bawahnya, yang seperti itu ya. Kemudian ada corrosive effect. Nah, ini ya, jadi bisa menimbulkan efek yang merusak kalau memang ini dilakukan secara yang salah di sebuah organisasi ya. Kemudian ya yang jelas, apa namanya, ini juga bisa ini ya, apa namanya, bisa merusak organisasi, ini seperti itu. Kemudian, ada juga yang apa namanya, yang negatif juga adalah sexual harassment. Jadi intinya dia, apa namanya, terutama untuk ini ya, eee, teman-teman kita yang cewek, ya itu hati-hati ya ketika itu bisa terjadi, kaitannya dengan pelecehan seksual ya, kaitannya dengan kekuasaan ini, ya. Itu, saya harapkan tidak terjadi ya. Jadi banyak contoh yang, apa namanya, menjelaskan bahwa karena adanya kekuasaan sampai, bisa terjadi pelecehan seksual. Misalkan contohnya, kaitannya karena mungkin, dalam arti ingin naik jabatan, ya akhirnya, si bos, bisa memberikan jabatan tapi ya misalkan, ini ya, tapi si korban ini dalam arti yang ingin naik jabatan itu ya harus terima kalau bahwa dia dilecehkan secara seksual misalkan seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong kaitannya dengan politik, ya. Itu tadi ya, jadi politik itu adalah kekuasaan, istilahnya apa ya, istilahnya ya tadi aplikasi dari kekuasaan itu adalah politik, ya ini seperti itu, ya. Apa itu politik, ini ya, jadi political behavior, apa itu political behavior? Jadi perilaku politik itu adalah istilahnya aktivitas yang sebenarnya, tidak termasuk dalam ini ya, tidak termasuk dalam perilaku formal sebagai misalkan dia menjabat itu ya, jadi bukan job desk-nya dia, tapi ini lebih ke bagaimana dia itu mempengaruhi orang ya istilahnya, ataupun bisa apa namanya, untuk menjalankan apa yang dia mau ya, gitu tuh. Baik itu, apa namanya, menguntungkan ataupun tidak menguntungkan dari perusahaan, ya, seperti itu. Ya, jadi ini sudah di luar job desk ya, politik ini ya, gitu. Jadi political behavior itu, memang bagian dari, kehidupan organisasi ya dan, apa namanya, perilaku politik ini, dianggap etis selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain secara langsung, intinya seperti itu. Ya, cuma pada prakteknya, political behavior ini memang, lebih banyak dampak negatifnya ya, seperti itu. Nah ini ya teman-teman, jadi apa yang mempengaruhi dari, perilaku politik seseorang di dalam sebuah organisasi itu ada faktor individu dan ada faktor organisasi ya. Yang jelas yang pertama kaitannya dengan faktor individu, jadi dia itu, apa namanya, yang pertama adalah hak self monitor, jadi dia itu, dan ini ya, internal locus control, jadi intinya dia itu, apa namanya, yakin bahwa kesuksesan itu datang dari dirinya sendiri bukan dari orang lain ya. Nah, itu ya high mic personality juga ini masuk ya. Kemudian, dia memiliki ekspektasi sukses. Jadi intinya individual factor ini pokoknya bagaimana caranya dia itu pengen, sukses, punya motivasi yang tinggi, ya seperti itu. Nah, ada faktor organisasi yang lain ya, beberapa faktor organisasi juga ya, faktor-faktor eksternal juga ya,
Ini yang pertama adalah kaitannya dengan, eee, realokasi sumber daya ya, kemudian, ada promosi ya gitu, jadi mungkin kita berebut promosi sehingga kita harus menjalankan, perilaku politik kita ya, kemudian, rendahnya kepercayaan, kemudian role ambiguity, jadi intinya perannya dia di organisasi itu nggak jelas, kemudian, eee, evaluasi sistem evaluasinya juga nggak jelas, kayak gitu ya, kemudian nggak ada reward juga, kemudian ya intinya seperti apa namanya, kondisi organisasi yang kurang stabil ya ini seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya dia, tujuannya akhirnya dia menjalankan yang namanya perilaku politik tadi, yang tujuannya adalah mendapatkan reward atau menghindari hukuman. Iya, dia seperti itu. Ya, nah itu ya. Nah ini ya, bagaimana orang-orang merespon tentang, political behavior atau, perilaku politik ya. Ada yang defensif, ada yang impression ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa orang yang memang nggak suka berpolitik ya, dia akan melaksanakan yang namanya defensive behavior. Ya, intinya ya sudah dia akhirnya menghindari ya, dia cenderung menghindar gitu ya, menghindar entah itu menghindari, apa namanya, dia itu katakan daripada nanti disalahkan, ya mending apa, ya sudah mending dia menghindari aja dan dia juga resisten terhadap perubahan ya, seperti itu ya, daripada dia ini. Jadi dia main-main aman aja seperti itu ya. Kalau dia nggak suka bermain politik, ya sudahlah, nah gitu. Nah yang suka berpolitik ini, nah ini ya kan ya, kalau berpolitik dia pasti melaksanakan impression management atau manajemen kesan ya, kayak gitu. Ya dia pasti akan mengkonfirmasi yang positif terkait apa yang dilakukan oleh pimpinannya, kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk pimpinannya, ya seperti itu ya, meminta maaf secara formal. Intinya dia itu melakukan hal sesuatu bagaimanapun terhadap kepemimpinannya supaya pimpinannya dia itu menganggap dia itu kinerjanya bagus, intinya seperti itu. Sehingga dia itu membuat kesan kepada pimpinannya bahwa dia itu memiliki kinerja yang bagus, intinya seperti itu. Tapi yang di sini justru dia malah, apa namanya, muak gitu ya, istilahnya udahlah ya sudah kalau gini, ya udahlah mending gitu-gitu aja ya, kayak gitu ya. Nah, atau bahkan mungkin dia lebih memilih keluar dari organisasi tersebut ya, yang nggak suka politik. Tapi yang suka politik, suka bermain politik, wah dia pasti akan, sangat bermain dan akan memberikan kesan yang baik kepada pimpinannya bahwa dia itu dapat bekerja dengan baik sehingga nanti harapannya dia bisa mendapatkan promosi. Ini seperti itu. Tuh teman-teman. Ya, nah itu katanya dengan kekuasaan dan politik ya teman-teman. Jadi memang, kekuasaan itu tidak jauh dari politik ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman ini ya harapannya setelah kita belajar belajar tentang kekuasaan dan politik, kita bisa menggunakan kekuasaan yang kita miliki dengan bijak dan kalaupun kita harus terlibat di dalam politik, kita pun harus terlibat politik yang etis ya, jangan sampai merugikan, orang lain, intinya seperti itu. Untuk bacaan lebih lengkap silakan teman-teman baca bukunya Stephen Robin dan Robert Gardner ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.